Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandro. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Salah satu mutasi yang sering kita dengar belakangan ini yakni mutasi dari virus SARS-CoV-2 yang kini bermutasi menjadi varian Omicron. Klasifikasi mutasi yang pertama yaitu mutasi berdasarkan jenis sel. Mutasi jenis sel terbagi pula menjadi dua macam, yakni mutasi somatis dan germinal. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Yang berikut mutasi gametik. Mutasi ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Oleh sebab itu, mutasi ini terjadi akibat faktor keturunan. Dua, mutasi berdasarkan cara terjadi. Klasifikasi selanjutnya adalah terjadinya mutasi dibedakan berdasarkan proses atau cara terjadinya. Mutasi berdasarkan cara terjadi dibagi menjadi dua macam, yakni mutasi alami dan mutasi buatan yang dirancang oleh manusia untuk memenuhi tujuan tertentu. A. Mutasi alami. Perubahan genetik dalam mutasi alami terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Hal ini karena faktor terdapatnya mutagen alami yang menyebabkan mutasi. Kasus dari mutasi alami sangat jarang terjadi. B. Mutasi buatan. Mutasi ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Oleh sebab itu, mutasi ini terjadi akibat faktor keturunan. 3. Mutasi berdasarkan sifat genetik. Selanjutnya, mutasi berdasarkan sifat genetik tertentu dari suatu individu. Umumnya ada dua macam mutasi pada klasifikasi ini, yakni A. Mutasi dominan. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot dominan. Gen dominan tersebut kemudian akan membuat sifat penyebab mutasi. B. Mutan resesif. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot yang resesif. Gen resesif tersebut akan membawa sifat penyebab mutasi. 4. Mutasi berdasarkan arah mutasi. Kemudian ada mutasi yang digolongkan berdasarkan arah mutasinya. Ada dua jenis mutasi berdasarkan arah mutasinya, yakni A. Mutasi maju. Mutasi ini mengubah fenotip organisme yang sebelumnya abnormal menjadi normal. Mutasi ini umumnya terjadi secara buatan, karena sifatnya membawa dampak positif dan digunakan sebagai teknologi dalam bidang kesehatan. Contohnya yakni pengobatan dengan metode radioterapi. B. Mutasi mundur. Mutasi ini menyebabkan fenotip organisme yang sebelumnya normal menjadi abnormal. Contohnya adalah penyakit anemia sel sabit yang menyerang sel darah merah. 5. Mutasi berdasarkan peran bagi mutan. Untuk klasifikasi ini, mutasi banyak dibahas dari segi peranannya yang terjadi pada mutan. A. Mutasi menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi adaptif. Contohnya adalah mutasi pada gen CETP yang menyebabkan produksi kolesterol dalam tubuh menjadi rendah, sehingga individu terhindar dari masalah pada pembuluh darah dan penyakit jantung, meskipun mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah besar. B. Mutasi merugikan. Kebalikan dari mutasi menguntungkan, mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi tidak adaptif. Contohnya yakni mutasi genetik pada belalang yang justru mengubah warnanya menjadi merah muda sehingga mudah dimangsa oleh predatornya. 6. Mutasi berdasarkan perubahan fenotip. A. Mutasi makro. Pada mutasi makro, perubahan terjadi cukup signifikan karena perubahan besar terjadi pada fenotip. Umumnya mutasi ini dapat terlihat dengan jelas seperti mutasi pada belalang berwarna merah muda. B. Mutasi mikro. Mutasi mikro sendiri hanya menyebabkan sedikit perubahan pada fenotip. Selain itu, mutasi tersebut seringkali tidak bisa diamati secara langsung dan memerlukan penelitian lebih lanjut. 7. Mutasi berdasarkan tingkatan. Kemudian yang terakhir, seperti yang sudah kita bahas pertama kali, mutasi berdasarkan tingkatan. Ini terbagi menjadi dua jenis, yakni mutasi gen dan mutasi kromosom. C. Dampak positif mutasi. 1. Sebagai terapi pengobatan kanker.
Pengobatan kanker memanfaatkan mutagen berupa sinar radioaktif untuk merusak DNA sel kanker agar bermutasi kembali dan menghentikan pertumbuhannya. 2. Produksi antibodi monoklonal. Sel hibridoma merupakan hasil fusi atau penyatuan sel kanker dengan sel limfosit untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Digunakannya sel kanker pada pembuatan sel hibridoma karena sifat yang cepat membelah sel. Limfosit digunakan untuk menghasilkan antibodi. 3. Resistensi penderita siklemia terhadap malaria. Mutasi menyebabkan seorang individu menjadi penderita siklemia. Kondisi ini membuat individu tersebut memiliki bentuk sel darah merah menyerupai bulan sabit. Dengan kondisi tersebut, seorang penderita siklemia cukup resisten dan akan lebih sulit tertular malaria. 4. Meningkatkan keanekaragaman. Dengan kemajuan teknologi pengetahuan, mutasi dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan keanekaragaman biologis, yakni 1. Mutagen buatan dapat menciptakan produk pangan yang lebih disukai oleh masyarakat seperti buah poliploidi yang tidak memiliki biji. 2. Bibit unggul dapat diciptakan atau dibentuk dengan memanfaatkan mutasi, bahkan dapat menjadi spesies baru yang memiliki sifat yang diinginkan. Dengan kata lain, terjadi proses evolusi. D. Dampak negatif mutasi. 1. Sindrom Turner merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya perempuan memiliki kromosom seks XX yang berjumlah 46 buah. Tetapi pada penderita sindrom Turner, kromosomnya menjadi XO dan hanya berjumlah 45 buah. Penderita sindrom Turner juga mengalami infertil. 2. Sindrom Jacob diderita oleh pria. Sindrom Jacob terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria sehingga kromosomnya menjadi XYY. Meskipun disebabkan kelainan genetik, sindrom ini biasanya bukan berasal dari kelainan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi diwariskan hanya dari ayah yang mengalami kelainan spontan saat pembentukan spermanya. 3. Sindrom Klinefelter adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter, kromosomnya menjadi XXY. Salah satu ciri fisik yang terlihat dari penderita sindrom ini adalah payudara yang membesar. Selain sindrom Klinefelter, kelainan lain yang disebabkan oleh mutasi kromosom adalah sindrom Patau. Sindrom Patau memiliki nama lain, yakni trisomi 13. Sesuai dengan namanya, pada penderita sindrom Patau, terdapat 3 salinan kromosom yang mengalami kelainan pada kromosom ke-13. Sindrom ini dapat terlihat karena memunculkan suatu gejala. Gejala sindrom Patau adalah 1. Ukuran satu atau kedua mata menjadi lebih kecil atau mikroptalmia. 2. Bibir subing. 3. Jari tangan atau kaki memiliki jumlah yang berlebih atau polidaktil. 5. Sindrom Edward juga merupakan kelainan pada kromosom. Kromosom yang mengalami kelainan pada sindrom Edward adalah kromosom nomor 18. Salah satu ciri bayi yang mengalami sindrom Edward adalah jari yang tumpang tindih dengan kondisi telapak tangan yang menggenggam. Sindrom selanjutnya yang disebabkan oleh kelainan kromosom adalah sindrom metafemale. Sindrom metafemale sering juga disebut dengan sindrom wanita super, yang menyebabkan penderitanya menjadi berperawakan lebih besar dari wanita pada umumnya. Hal ini disebabkan kelebihan kromosom X pada penderitanya, sehingga penderita sindrom metafemale biasanya memiliki kromosom XXX. Demikian pemaparan materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.